Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprilia. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pemilihan Tempat Wisata. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kenapa kami memilih judul ini? Dikarenakan banyak sekali masyarakat yang memiliki minat akan wisata. Jadi, dengan banyaknya pilihan destinasi wisata, membuat masyarakat ini bingung akan memilih tempat mana yang ingin dia tuju. Jadi, metode SPK ini hadir untuk membantu dalam pemilihan rekomendasi tempat wisata berdasarkan berbagai kriteria yang relevan. Adapun tujuan dari SPK ini adalah membantu wisatawan memilih wisata, memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan kriteria yang ditentukan, dan ketiga, mengoptimalkan pengalaman wisata melalui analisis yang sistematis dan terukur. Adapun kriteria yang ada di proyek ini adalah yang pertama, aksesibilitas, yaitu kemudahan mencapai lokasi. Yang kedua adalah biaya, yaitu tingkat keterjangkauan harga untuk wisatawan. Yang ketiga adalah fasilitas, yaitu ketersediaan fasilitas pendukung di lokasi wisata. Keempat, keindahan, yaitu daya tarik visual dan keistimewaan tempat wisata. Yang kelima, kenyamanan, yaitu tingkat kenyamanan bagi pengunjung. Yang keenam, ada keamanan, yaitu jamin keamanan selama berwisata. Yang ketujuh adalah rekomendasi atau ulasan, yaitu opini dari wisatawan lain yang pernah kunjung. Teknologi yang kami gunakan untuk membangun sebuah aplikasi pilihan tempat wisata ini adalah yang pertama, kami menggunakan Backend Plus. Plus adalah sebuah framework dari Python yang dapat membangun sebuah aplikasi web yang ringan dan fleksibel. Yang kedua adalah yang sebagai frontend adalah kami menggunakan Electron, yaitu sebuah framework JavaScript yang memungkinkan membuat aplikasi desktop menggunakan JavaScript, CSS, dan HTML, dan juga dapat diintegrasikan dengan framework lainnya seperti React, Vue, dan lain sebagainya. Oke, berikut kami akan menjelaskan tentang perhitungan program kami yang akan dijelaskan oleh Tuku Aulia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode WP. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan dari code-nya itu sendiri. Di fungsi yang pertama ini ada init. Init ini berfungsi sebagai konstruktor untuk menginisiasikan objek dari WP kita ini dari berbagai atribut seperti daftar, kriteria, bobot, alternatif, dan matriks yang diperlukan untuk WP. Kemudian semua variabel diinisialisasikan dengan nilai kosong atau none. Lalu kita lanjut lagi di code yang kedua ini. Ada add kriteria. Fungsi dari add kriteria ini adalah memungkinkan pengguna untuk menambahkan kriteria ke dalam WP kita. Ke dalam WP, baik itu kriteria benefit maupun cost. Pengguna diminta untuk memasukkan nama kriteria satu persatu, dan proses ini akan berhenti jika pengguna mengetikkan selesai. Lalu di fungsi yang ketiga, ini ada weight, ada add weight. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan bobot untuk setiap kriteria yang telah ditambahkan. Bobot ini akan digunakan untuk menghitung skor dari alternatif berdasarkan kriteria yang ada. Fungsi ini juga memasukkan bobot yang dimasukkan valid, harus angka dan lebih besar daripada 0. Dan total bobot tidak boleh 0. Lalu di fungsi yang keempat nih, ada add alternatif. Fungsi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan alternatif yang akan dievaluasi. Lalu kita lanjut lagi di fungsi yang selanjutnya ada add matrix. Fungsi ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai untuk setiap alternatif pada kriteria benefit dan cost. Lalu kita lanjut lagi ke fungsi selanjutnya, ada fungsi normalize weight. Fungsi normalize weight ini berfungsi untuk melakukan normalisasi terhadap bobot kriteria agar total bobot untuk kriteria, benefit, dan cost menjadi satu. Lalu di fungsi selanjutnya ada fungsi calculate scores.
Fungsi ini untuk menghitung skor untuk setiap alternatif menggunakan metode WP. Untuk kriteria cost, nilai dihitung menggunakan transformasi satu kali. Dan di fungsi selanjutnya yaitu ada fungsi rank alternatif. Fungsi ini mengurutkan alternatif berdasarkan nilai V, skor akhir yang dihitung, dari yang tertinggi ke yang terendah untuk rankingannya. Lalu di fungsi selanjutnya ada fungsi display. Fungsi ini menampilkan hasil dari perhitungan WP, mulai dari matriks kriteria benefit dan cost, bobot yang telah dinormalisasikan. Lalu fungsi selanjutnya ada fungsi run WP. Fungsi inilah fungsi utama untuk menjalankan seluruh proses WP secara bertahap, mulai dari menambahkan kriteria, bobot, alternatif, matriks, dan menghitung skor, hingga melakukan rank alternatif dan menampilkan hasilnya. Lalu kita lanjut lagi di fungsi yang selanjutnya, yaitu ada fungsi main. Fungsi ini menjalankan proses WP dengan menggunakan objek WP dan memanggil metode run WP untuk memulai seluruh alur proses WP. Fungsi ini adalah titik masuk utama ketika program ini ingin dijalankan. Lalu lanjut lagi ke bagian outputnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari metode weighted product atau WP, menunjukkan bahwa museum tsunami jadi pilihan terbaik dibandingkan alternatif lain. Untuk matriks benefit yang menilai kriteria seperti aksesibilitas, fasilitas, keindahan, kenyamanan, keamanan, dan ulasan, Museum Tsunami Aceh unggul di segala aspek. Sedangkan di matrik cost-nya yang menilai biaya, Daud Lutawar punya nilai tertinggi yaitu 10. Artinya butuh biaya lebih besar dibanding alternatif lain. Bobot untuk tiap kriteria juga sudah dinormalisasi dengan keindahan mendapat bobot terbesar 0,1, menandakan bahwa estetika cukup berpengaruh dalam penilaian ini. Setelah semua dihitung, Museum Tsunami Aceh punya skor akhir V. Nilai tertingginya 0,2, diikuti Danau Lutawar 0,20 dan Pantai Lampu U 0,1. Sementara itu Gunung Burni Telong dan air terjun Suhom ada di posisi terakhir dengan skor lebih rendah. Kesimpulannya, kalau kamu cari tempat yang terbaik yang memenuhi banyak kriteria, maka Museum Tsunami Aceh adalah pilihan paling top. Tapi alternatif lain seperti Danau Lutawar dan Pantai Lampu tetap bisa dipilih kalau sesuai dengan kebutuhan dan prioritasmu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan apa yang kamu cari. Mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode maut di dalam program Python ini. Yang pertama ada kelas maut. Di sini berisi tentang metode init yang berisi tentang inisialisasi dari variabel kriteria, alternatif sampai dengan rankingan akhirnya. Kemudian ada metode add kriteria. Di sini adalah metode untuk meminta pengguna untuk memasukkan kriteria, baik itu dalam segi benefit atau cost. Kemudian ada metode add weight. Di sini untuk meminta pengguna untuk memasukkan bobot ke dalam kriteria. Kemudian ada metode alternatif. Di sini meminta pengguna untuk memasukkan alternatif. Kemudian ada metode add matrix. Di sini adalah membuat matriks kriteria, benefit, dan cost, yang dimana pengguna menginput nilai kriteria dan dari setiap alternatif.
kemudian ada metode normalize weight. Sini untuk menormalisasi bobot kriteria agar total bobotnya sama, sehingga ini penting karena semua kriteria memiliki bobot yang proporsional dalam perhitungan. Kemudian ada metode calculate score. Di sini berfungsi untuk menghitung skor maut untuk setiap alternatif langkah, yaitu pada langkah pertama adalah normalisasi nilai matriks kriteria. Kemudian dilanjutkan dengan utilitas total S-score dihitung dengan menjumlahkan produk nilai, normalisasi, dan bobot. Skor relatif P-score dihitung dengan membagi S-score dengan total keseluruhan S-score. Ini menghasilkan nilai relatif untuk setiap alternatif, dan selanjutnya ada rank alternatif. Di ini metode ini untuk mengurutkan alternatif berdasarkan nilai P-score dari yang tertinggi sampai terendah. Kemudian ada metode display. Ini berguna untuk menampilkan keseluruhan dari program ini, mulai dari memasukkan kriterianya sampai dengan akhir dari ini, yaitu perankingan. Kemudian ada run maut. Ini berguna untuk menjalankan metode maut ini. Berikut adalah hasil dari output dari program maut ini. Berdasarkan analisis maut, Museum Aceh merupakan alternatif terbaik dengan nilai 0,21. Unggul di hampir semua kriteria benefit seperti fasilitas, kenyamanan, dan keamanan. Meskipun biayanya tidak rendah, di peringkat kedua adalah Danau Lot Tawar dengan nilai 0,20 yang menonjolkan pada keindahan dan ulasan. Pantai Lampu U berada di peringkat ketiga dengan nilai 0,198 yang diikuti oleh Gunung Burnitelong dengan nilai 0,191 yang memiliki biaya paling rendah tetapi kalah dengan kenyamanan dan aksesibilitas. Terakhir adalah air terjun Suhum dengan nilai 0,18 menempati posisi terbawah karena performa rendah pada fasilitas dan biaya, dengan bobot terbesar pada keindahan 0,17. Tempat wisata yang menawarkan daya tarik visual lebih tinggi cenderung mendapatkan skor lebih baik. Maka Museum Tsunami Aceh direkomendasikan sebagai destinasi utama. Di sini bisa kita lihat bahwasannya perankingannya tidak memiliki signifikan perubahan. Nilai-nilainya juga sama antara metode maut dan juga metode WP. Di metode SAW mungkin saja memiliki nilai yang berbeda, tetapi tetap saja rankingannya tetap sama. Ini menunjukkan bahwasannya hasil dari metode ini cukup baik dan akurat dan dapat terbukti dengan metode lainnya. Berikut ada demo dari program kami sebagai berikut.